Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Made Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali yang disiarkan dari Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Program Bincang Bahasa dan Sastra ini disiarkan dari Studio Subasita, Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, pada program Bincang Bahasa kali ini kita akan mengambil topik pengutamaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan pandemi COVID-19 di media bahasa. Sehubungan dengan itu telah hadir di sebelah kiri saya Bapak Imade Sujaya. Selamat datang Pak Made Sujaya. Terima kasih Pak Made sudah diundang lagi. Terima kasih, ini kali kedua Pak Made Sujaya hadir di Studio Subasita. Betul Pak Sujaya ya? Baik sahabat bahasa, sebelum kita mulai perbincangan ini, saya mengenalkan lebih jauh Bapak Made Sujaya. Bapak Made Sujaya bernama lengkap Imade Sujaya, Sarjana Sastra Magister Humaniora. Beliau adalah dosen tetap yayasan di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Denpasar. Beliau juga seorang pengelola portal budaya ya. Ya, apa namanya Pak Jaya? Balisaja.com. Balisaja.com. Ya, selain sebagai pengelola portal budaya balisaja.com, Pak Sujaya juga sebagai jurnalis, kontributor beberapa media massa nasional, Pak Sujaya ya. Ya, Bapak Sujaya juga aktif di berbagai organisasi profesi. Ya, salah satunya HISKI dan APBL, Pak Sujaya ya. Bapak Sujaya juga menulis beberapa buku. Nah, salah satu yang berkaitan dengan media massa, buku apa itu Pak Sujaya? Dinamika bahasa media televisi, radio, dan surat kabar. Surat kabar, ya. Jadi berkaitan dengan topik yang kita bicarakan pada kesempatan ini, media massa ya. Berkaitan dengan itu. Pak Sujaya juga menerbitkan atau menulis buku selain yang disebutkan tadi, ada Sepotong Nurani Kute, itu tentang tragedi bom Bali ya Pak ya. Ada juga buku tentang perkawinan terlarang, ini pantangan berpoligami ya Pak ya. Ya, ada beberapa penghargaan yang pernah diterima. Yang pertama Widya Pataka dari pemerintah Provinsi Bali ya, tahun berapa itu Pak Sujaya? 2007. 2007. Ada juga, pernah diundang dalam Ubud Writers and Readers Festival. Ya, tahun 2008. Nah, selain itu juga Bapak Sujaya adalah punya komunitas. Ya, punya komunitas Jagat Buku ya, yang secara intens membahas buku-buku baru ya Pak Sujaya ya. Baik, demikian tadi perkenalan saya, narasumber yang luar biasa pada kesempatan ini. Kita akan membicarakan pengutamaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan pandemi COVID-19 di media massa. Nah, sebagai seorang jurnalis tentu Pak Sujaya mengamati ya bagaimana penggunaan bahasa di media massa itu. Tetapi sebelum itu saya ingin lebih dahulu menanyakan peran media massa dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Pak Sujaya. Ya, kalau kita bicara peran media tentu sangat penting sekali ya. Karena ini kan pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru
hampir tidak ada negara yang menduga akan terjadi seperti Tidak ini. tahu sebelumnya Iya, akan tidak terjadi seperti ini ya. Sehingga kepanikan secara global itu kita bisa lihat di mana-mana misalnya. Nah, apalagi kita di Indonesia yang termasuk negara ya berkembang begitu ya, tentu juga mengalami kegagapan. Kegagapan dalam hal apa? Dalam hal memahami fenomena pandemi ini. Ya, karena ini virusnya kan berasal dari luar gitu ya. Ya. Jadi kita perlu meraba-raba, memahami, mengerti jelas dengan baik, dengan terang sebenarnya virus ini seperti apa. Nah, disitulah peran media karena dia bersentuhan langsung dengan masyarakat, dia yang punya peran penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami fenomena ini. Dan itu tidak mudah gitu, karena ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan penanganan pandemi itu. Ya, soal kepercayaan masyarakat misalnya. Nah, itu media menjadi penting di situ. Pertama, bagaimana membangun pemahaman masyarakat terhadap pandemi ini, sehingga dari sana pemerintah kemudian bisa mengorganisasi kekuatan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini. Kemudian yang kedua kan membangun optimisme gitu ya, menghadapi pandemi ini sehingga masyarakat tidak merasa terpuruk sekali dalam situasi seperti ini. Nah, itu penting sekali peran media. Karena media itu sesungguhnya kan punya fungsi informatif, kemudian komunikatif, selain fungsi-fungsi persuasif, aspiratif gitu ya. Jadi dia sangat penting sekali perannya. Dan saya lihat pemerintah juga menyadari betul itu peran media, sehingga belakangan teman-teman wartawan itu kan digerakkan oleh pemerintah melalui program ada namanya Ubah Laku itu. Ya, Ubah Laku. Jadi pemerintah punya target bagaimana mengajak masyarakat untuk melakukan adaptasi ya terhadap situasi ini dengan satu program, satu gerakan Ubah Laku, dan itu dengan mengajak wartawan, dengan mengajak media ya di situ ya. Ya, Pak Sujaya maksud saya. Salah satu dampak yang terjadi akibat pandemi ini adalah perilaku informasi. Jadi informasi yang beredar di masyarakat, misalnya ada informasi yang bohong gitu ya, hoax ya. Jadi bagaimana peran media massa dalam hal ini berkaitan dengan informasi bohong ini? Ya, ini memang satu hal yang menjadi fenomena di masa pandemi ini yang memicu timbulnya ketidakpercayaan. Terutama revolusi cara orang mengakses informasi itu sekarang kan tidak lagi mengandalkan media arus utama itu. Orang lebih cenderung memilih media sosial, dan itu dampaknya luar biasa. Kita tahu di media sosial informasi yang beredar itu tidak semua terverifikasi dengan baik. Siapa saja bisa menginformasikan apa saja gitu ya. Karena orang semua merasa bisa jadi wartawan. Itu masalahnya. Padahal kerja jurnalistik itu, kerja wartawan itu kan kerja verifikasi sebetulnya. Kerja verifikasi. Nah, disitulah sebetulnya peran lebih penting lagi dari media massa. Jadi bagaimana dia menetralisasi informasi-informasi bohong itu yang setiap hari, setiap menit, setiap detik itu berseliweran di media massa. Nah, sadar tidak media massa dengan situasi ini? Ketika dia menjadi media arus utama yang dilengkapi dengan cara kerja verifikasi, nah, dia punya peluang untuk memberikan informasi yang akurat, kredibel, yang lengkap, yang jelas kepada publik gitu. Nah, saya lihat sebagian media sudah melakukan itu. Nah, misalnya kan ada beberapa media baik cetak maupun online itu punya rubrik dia. Media edukasi gitu ya. Semacam cek data gitu. Hoax atau tidak gitu. Atau dia pakai istilah asing misalnya hoax or not gitu misalnya. Jadi informasi yang beredar di media sosial dia verifikasi. Jadi diverifikasi oleh media arus utama itu, sehingga masyarakat menyadari, oh ini hoax, ini informasi yang valid. Tapi sekali lagi itu tidak mudah karena karakteristik masyarakat kita itu memang lebih
mudah lebih cenderung mencari informasi yang cepat, gitu, instan gitu. Iya. Yang belum tentu dicek kebenarannya gitu ya. Belum terverifikasi. Iya, betul. Dan itulah yang memang terjadi selama ini gitu. Baik, Pak Sujaya, dalam perannya mengedukasi masyarakat. Jadi dalam perannya mengedukasi masyarakat, bagaimana media sebaiknya begitu ya? Ya begini, media arus utama. Saya pakai istilah media arus utama di media yang bekerja dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang mengutamakan verifikasi gitu ya. Itu harus dirawat betul oleh media massa. Jadi justru di tengah banjir informasi hoax ini, media massa menjadi tumpuan dia. Media massa, mereka yang mengklaim dirinya sebagai media-media arus utama harus sadar betul, jangan malah ikut terjebak gitu ya pada informasi-informasi hoax. Kadang-kadang kan ada beberapa media juga yang dalam tanda petik gitu ya, genit gitu loh dengan dengan informasi harus cepat gitu ya. Siapa yang cepat, dia yang dapat punya dapat viral segala macam itu ya. Harus media itu menjaga tidak hanya cepat tapi juga akurat gitu. Nah, ini roh ini kan ada pada media-media arus utama. Iya. Jadi istilah saya, dia harus bersedia dan bersetia di situ gitu. Bersedia dan bersetia di situ gitu. Wah. Jadi dia yang harus menjadi garda terdepan untuk filterisasi informasi-informasi bohong itu. Ya, itu mengedukasi masyarakat juga. Ya. Nah, dalam hal mengedukasi masyarakat, Pak Sujaya, media massa tidak lepas dari penggunaan bahasa tentunya. Ya, tentu. Bagaimana Pak Sujaya melihat edukasi media massa dalam hal ini? Melalui penggunaan bahasa itu. Iya, melalui penggunaan bahasa maksud saya. Iya. Kalau kita coba pelajari situasi yang ada sekarang itu, kan tidak hanya pandemi virus yang terjadi, pandemi COVID, tapi juga pandemi ketidakpercayaan itu. Jadi publik itu tidak percaya bahwa terjadi COVID misalnya. Ketika media misalnya memberitakan COVID, ya banyak orang, jadi masyarakat kita yang menganggap itu adalah mainannya media gitu. Ketidakpercayaan itu apakah berkaitan dengan bahasa gitu? Saya mau mengatakan itu. Iya. Jangan-jangan salah satu penyebab ketidakpercayaan itu ya, selain sebab-sebab sosiologis, psikologis misalnya karena ekonomi turun ya, juga karena cara kita berbahasa gitu. Kalau kita amati sejak awal dari bulan Maret sampai sekarang Desember, bagaimana cara berkomunikasi pejabat menyampaikan informasi seputar pandemi? Kadang-kadang kan susah sekali dipahami oleh publik di bawah. Gitu. Betul. Nah, sebetulnya kan tumpuannya ada pada media. Iya. Media, dia namanya media massa. Dia menjadi jembatan dari pengambil kebijakan publik gitu, dari para pakar, dari para ahli untuk menjelaskan fenomena yang rumit dan kompleks bernama COVID-19 ini menjadi sesuatu yang lebih sederhana gitu. Sehingga publik jadi paham. Saya ingin kasih contoh. Istilah new normal itu. Yang diterjemahkan kemudian teman-teman pakar bahasa, balai bahasa juga menerjemahkan menjadi kenormalan baru. Iya, kenormalan baru ya. Ya, karena kita berpikir dari segi tata aturan penyerapan misalnya ya, peminjaman kosakata dan lain sebagainya, itulah yang barangkali yang lebih tepat. Gitu. Lebih tepat begitu ya. Tapi kemudian kita lihat maknanya di bawah seperti apa. Dikira normal begitu ya. Orang memaknai kenormalan baru itu atau new normal itu ya normal-normal saja gitu. Tidak ada apa-apa begitu ya. Sehingga orang kemudian dalam era kenormalan baru itu ya orang merasa sudah bebas beraktivitas gitu. Iya. Nah, itu ada problem kebahasaan yang harus dipecahkan gitu. Iya. Oleh para pakar bahasa gitu, teman-teman yang menggeluti di situ. Termasuk juga oleh media gitu. Oleh media. Bagaimana menerjemahkan ini. Nah, sebetulnya kan disadari itu oleh pemerintah, oleh teman-teman media, sehingga kemudian muncul istilah alternatif. Pemerintah menggunakan istilah
tata baru kehidupan apa Tatanan baru. ya tatanan baru kehidupan. Kemudian di Kompas saya baca ada istilah norma baru gitu. Ya, normal Jadi baru. untuk menetralisir pengertian yang bias terhadap new normal itu, kenormalan baru itu. Iya. Nah, ini yang menarik sebetulnya kita cermati bagaimana media merespon, bagaimana publik merespon. Tanggapan masyarakat begitu ya. Ya. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penggunaan bahasa? Ya, Walaupun secara aturan kebahasaan kenormalan baru itu tidak masalah begitu. masalah. Tetapi kenyataan di masyarakat, bagaimana masyarakat menanggapi hal itu, Ya. itu yang bermasalah ya begitu. itu. Jadi keberterimaan publik gitu ya, itu Ya. juga perlu kita pertimbangkan itu. Ya, Ketepatan mereka memahami gitu loh. Istilah baru itu gitu. ya itu menjadi salah satu yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap COVID-19 ini. Bisa dikatakan begitu ya, Pak Sujaya? Ya, ketidakpercayaan tadi sudah saya sebutkan itu kan banyak faktornya. Ya. Banyak faktor, misalnya cara pemerintah menangani gitu ya, yang dalam beberapa hal kan terasa tidak konsisten gitu misalnya. Itu juga membuat publik jadi ya meragukan gitu. Tapi ada juga unsur cara berkomunikasi yang barangkali bermasalah, termasuk dalam pilihan-pilihan bahasa yang digunakan. Saya ingin kutip sedikit, ada salah satu peneliti asing yang kebetulan tinggal di Indonesia meneliti istilah-istilah yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 di Jakarta itu ya. Ya. Dia wawancarai warga di sekitar Jakarta itu, dia tanya istilah-istilah selama COVID yang digunakan oleh pemerintah melalui Satgas, kemudian oleh media gitu. Ya. Ternyata 50% nggak paham loh itu. Ya. Nggak paham istilah itu. Dan salah satu yang menonjol itu ya new normal itu. Itu normal itu. Iya, itu kan fenomena yang mestinya kita tanggapi gitu oleh teman-teman yang bergelut di bidang bahasa dan juga media massa. Ini fenomena ya Pak Iya. Sujaya, fenomena bahasa Iya. berkaitan dengan COVID-19. Iya. Nah, berkaitan dengan fenomena bahasa itu Pak Sujaya, bagaimana kecenderungan belakangan pengkosakata yang digunakan dalam situasi COVID-19 ini? Ya, kita harus akui media ini yang saya amati penggunaan bahasa di media massa itu ya, cenderung mereka memilih menggunakan kosakata atau istilah-istilah asing. Ya ini kan tidak bisa dihindari ya, karena virus ini datangnya dari luar negeri, jadi banyak istilah-istilah asing yang menyertai ya peristiwa ini, dan media tidak cukup juga tidak cukup punya kapasitas itu misalnya untuk segera mencari padanan dalam bahasa Indonesia, sehingga dia pada awal-awal ini Pak pada awal. awal-awal pandemi itu jadi belum sempat karena itu kita tidak menduga kan terjadi seperti itu. Nah, jadi ya pada awal-awal kemudian banyaklah digunakan istilah-istilah asing. Tapi belakangan kemudian kan mulai diperkenalkan misalnya beberapa istilah-istilah atau padanan-padanan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, contohnya apa itu Pak Sujaya? Swab test misalnya. Iya. Itu kan sekarang sudah mulai digunakan tes usap, rapid test sudah mulai digunakan Tes cepat. Kemudian kontak tracing itu dulu kan Humas Satgas itu selalu menggunakan istilah kontak tracing itu. Orang-orang di bawah tidak ngerti itu. Kemudian Balai Bahasa memperkenalkan istilah penelusuran kontak. Ya kan? Tapi beberapa media, terutama Kompas, saya lihat itu, Tempo, mencoba berkreasi, memunculkan istilah lacak kontak. Jadi mungkin maksudnya kan disepadankan ya dengan dicari padanannya yang tracing. paling dekat itu Jadi lacak kontak, dia kan enak juga didengar itu. Kalau istilah suspek yang memang dari sebelumnya sudah ada istilah itu sudah diterima, seolah-olah sudah berterima. Orang tidak mengatakan suspek lagi, tetapi sudah diserap, disesuaikan dengan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Diucapkan suspek, sudah tidak masalah. Ada lagi yang mengungkapkan istilah terduga.
untuk suspek ya. Ada yang mengatakan terduga gitu ya. Ya. Nah ini bagaimana menurut Pak Sujaya? Ya, khusus istilah suspek itu saya mengalami sih sendiri ketika kasus flu burung itu dulu. Iya, flu burung. Dulu kan paling banyak disebut itu suspek. Lalu kita dengan teman-teman di lapangan memilih menggunakan terduga, tapi terasa kok agak aneh dia gitu. Aneh ya. Agak aneh dia. Karena waktu itu kata terduga itu banyak dikaitkan misalnya dengan Kejahatan. Kejahatan. Jadi terorisme terutama. Gitu. Iya, terorisme ya. Sehingga orang teman-teman mempertahankan istilah suspek itu. Saya lihat Badan Bahasa sudah memperkenalkan juga istilah suspek itu. Cuma sudah. saya tidak lihat di kamus besar bahasa Indonesia, di KBBI daring itu belum masuk dia. Mungkin nanti Pak Made bisa cek. Terus istilah droplet. Nah, droplet ya. Itu juga sudah diserap, jadi disesuaikan bunyinya karena secara pengucapan, secara pelafalan itu tidak masalah, jadi sudah diserap begitu saja ya. Awal-awal kan beberapa media memberikan penjelasan droplet itu, droplet dalam kurung gitu, diisi butiran ludah. Ya. Tapi satu panjang dia pasti akan kalah bersaing dia dengan istilah droplet itu. Ya, kalau droplet satu kata ya. Ya, nah kemudian ada orang Badan Bahasa memperkenalkan istilah percikan. Ya, percikan. Ya. Percikan gitu. Tapi saya lihat sekarang media sudah biasa menggunakan droplet itu tanpa dicetak miring gitu. Nah, belakangan ada usaha pemerintah juga. Pak Sujaya pernah mendengar usaha pemerintah untuk membahasa daerahkan. Protokol itu ya? Ya, protokol kesehatan itu. Nah, ini ada balai bahasa di seluruh Indonesia diminta untuk menerjemahkan ke bahasa tiap-tiap daerah itu yang ada di Indonesia, jadi bahasa daerah. Kalau tidak salah itu terkumpul 77 bahasa daerah. Kalau tidak salah ya Pak Jaya, nanti bisa dicek lagi. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana pandangan Pak Sujaya? Ya, itu salah satu upaya yang harus dihargai. Ya. Karena penduduk Indonesia itu kan sebagian besar tinggal di desa. Ya, betul. Dan mereka lebih banyak menggunakan bahasa daerah gitu. Yang tadi saya katakan penelitian, salah satu peneliti Inggris di Jakarta itu yang menemukan 50% respondennya tidak paham dengan istilah-istilah itu kan karena persoalan menggunakan bahasa Indonesia sedangkan mereka sehari-hari menggunakan bahasa daerah misalnya. Jadi upaya yang dilakukan Badan Bahasa misalnya dengan membuat satu katakanlah panduan atau protokol kesehatan dengan bahasa daerah itu harus dihargai. Luar biasa itu ya. Itu harus dihargai. Menurut saya mungkin itu yang akan bisa menjangkau masyarakat kita di daerah pedalaman misalnya ya. Kalau di Bali mungkin tidak terasa dia karena kan tidak begitu, artinya penutur bahasa Indonesia sudah cukup besar di Bali. Di daerah misalnya NTT, di Papua gitu kan, di Kalimantan, di pedalaman itu kan mereka masih menggunakan bahasa daerah. Jadi menggunakan bahasa daerah untuk menyampaikan protokol kesehatan itu penting. Nah kalau di Bali mungkin masalahnya bisa begini, kalau dia diterjemahkan ke bahasa Bali, malah orang nggak ngerti gitu kan, karena orang sudah terbiasa menggunakan. Tetapi, itu yang harus dijaga. Gitu. Ya bagus juga untuk dikenalkan istilah-istilah apa yang dipakai begitu ya. Jadi disesuaikan. Kalau ada usaha penyerapan ya dilakukan penyerapan dengan penyesuaian tentunya. Kalau ada pemadanan tentunya bisa dipadankan mana yang dekat dengan bahasa Bali misalnya seperti itu. Kalau saya lebih cenderung misalnya kalau memperkenalkan protokol kesehatan itu tidak hanya dalam bahasa daerah, tapi melalui kesenian daerah. Misalnya kalau orang di Bali nonton wayang segala macam kan gitu, nonton lawak gitu, bondres gitu. Itu yang harus lebih banyak dilakukan gitu, bukan sekedar ini bikin protokol kesehatan dalam bahasa Bali itu. Orang kan juga nggak baca itu. Jadi sia-sia juga kan. Nah ini jadi melalui kolaborasi dengan teman-teman seniman itu penting sekali. Dengan bahasa daerah masing-masing gitu loh. Di Jawa misalnya ketoprak atau apa ya, yang bisa digunakan untuk lebih mendekatkan gitu ya. Jadi istilah protokol kesehatan ini kepada masyarakat yang di lapisan paling bawah itu. Berkaitan dengan penggunaan kosakata dan istilah. Nah, dalam istilah
pandemi COVID-19 ini penggunaan istilah ada singkatan dan ada akronim digunakan. Bagaimana Pak Sujaya melihat penggunaan singkatan dan akronim dalam pandemi COVID-19 ini, Pak Sujaya? Harus diakui pandemi memunculkan kreativitas berbahasa. Salah satunya itu akronim dan singkatan itu. Banyak sekali muncul singkatan dan akronim itu. Iya. Di media itu ada ODP. Oh ya. ODP, OTG, PDP, WFH kan? Iya. BDR. Banyak sekali gitu. Banyak sekali. Nah, sekarang seperti apa singkatan dan akronim itu? Apakah dia memenuhi misalnya syarat gitu ya? Syarat pembentukan sebuah akronim, pembentukan singkatan, kan itu saja. Media menurut saya boleh-boleh saja ya membuat singkatan gitu, karena itu salah satu kekuatan sebetulnya bahasa Indonesia untuk menghadapi bahasa asing ya. Ya, jadi, boleh mempopulerkan singkatan. Boleh, gitu. Ya. Kita misalnya kan sekarang terbiasa menggunakan kata daring, itu kan akronim dari dalam jaringan gitu. Ya. Luring itu kan sudah terbiasa. Kita. Unggah unduh sudah biasa. Pada awalnya kita juga susah ya. Gitu, ya. Rasanya kok bagaimana ya? Ada hal yang aneh kita menggunakan itu. Tetapi kalau sudah terbiasa, kita menggunakan tidak ada masalah begitu ya Pak Sujaya ya. Betul. Nah, ada juga singkatan yang masih dalam bahasa Inggris tetapi digunakan. Misalnya PCR begitu ya. PCR. Kalau kita lihat kepanjangannya, tentu itu kepanjangan bahasa Inggris ya. Tetapi kita gunakan hal itu. Nah, bagaimana ini Pak Sujaya? Ya, itulah yang sesuai tema kita ya, pengutamaan bahasa Indonesia. Media itu kan punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat bagaimana lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi media yang harus memulai itu. Tapi ada problem juga kan kalau misalnya singkatan dalam bahasa Inggris itu kita Indonesiakan, apakah maknanya tetap sama kan gitu. Itu tantangannya kan di situ. Ya itulah butuh kreativitas, misalnya kreativitas berbahasa. Saya ambil contoh adalah kreativitas berbahasa yang pas gitu ya dalam kaitan ini adalah ATM itu loh. Iya, ATM itu ya. Ya, ATM kan tidak berubah dia singkatannya dari bahasa Inggrisnya. Ya. Dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan singkatannya ATM juga. Anjungan tunai mandiri gitu ya. Tantangan kita di situ. Bisa enggak kita membuat singkatan yang seperti itu gitu. Jadi PCR tuh misalnya kita kita buat kepanjangannya dalam bahasa Indonesia seperti apa gitu. Ya, tentu banyak lagi singkatan-singkatan atau akronim yang lain yang sangat umum digunakan dan kadang-kadang penulis atau media sudah menganggap itu biasa. Kadang-kadang orang atau masyarakat umum belum mengetahui itu. Sering terjadi seperti itu ya Pak Sujaya ya. Ya, makanya kan pada saat KLW tahun 75 ya. Jadi kegiatan latihan wartawan tahun 75 itu sudah dirumuskan oleh PWI itu. Jadi ada 10 pedoman pokok pemakaian bahasa pers itu. Salah satunya dalam kaitan penggunaan singkatan dan akronim itu. Boleh, jadi boleh dia menggunakan singkatan dan akronim, tetapi media harus memberikan penjelasan minimal sekali itu ya, sekali apa sebetulnya. Dan saya sepakat itu harusnya begitu. Tapi tidak semua media mau melakukan itu. Kompas konsisten dia. Jadi setiap kali dia menulis singkatan itu sekali pasti ada penjelasan. Ada penjelasan. Setelah itu baru tidak ada penjelasan gitu ya. Jadi kan sudah cukup sekali gitu ya. Ya, sudah dijelaskan sekali. Nah, ada juga misalnya kita mengenal WFH. Nah, work from home. Kalau di Indonesia kan kerja dari rumah, KDR. Tetapi kita tidak atau kita jarang mendengar orang mengatakan KDR begitu. Padahal kita memahami bahwa ada istilah kerja dari rumah, kerja di kantor begitu ya. Sama-sama KDR, KDK jadinya. Kalau kerja di kantor ya, kerja dari rumah KDR. Tetapi istilah-istilah itu jarang digunakan. Lebih banyak orang mengatakan WFH gitu. Walaupun itu jelas-jelas singkatan dari bahasa Inggris.
Mengapa tidak mengambil singkatan bahasa Indonesianya gitu. Ini perlu media juga mengenalkan hal seperti ini lebih intens begitu ya Pak Sujaya. Ya, media sebetulnya bukan tidak mencoba memperkenalkan istilah bekerja dari rumah itu ya. Iya. Ada digunakan itu, tapi memang lama-kelamaan yang lebih populer itu diterima gitu adalah work from home. WFH ya. Ya, ya itu ada banyak sebab ya. Agak aneh memang frase bekerja dari rumah itu karena orang selalu berpikir kalau bekerja itu ya di kantor, di tempat lain. Belum lagi misalnya sempat ada diskusi kan, yang benar bekerja dari rumah, bekerja di rumah gitu kan. Nah itu kan faktor-faktor yang menyebabkan sebuah istilah, sebuah kata menjadi lebih berterima secara sosial, walaupun barangkali secara gramatikal gitu, misalnya semantik itu berterima dia gitu. Iya. Di media massa kita melihat banyak sekali penggunaan istilah-istilah dalam pandemi COVID-19 ini. Apakah menurut Pak Sujaya media massa sudah mengutamakan bahasa Indonesia dalam hal ini? Kalau ditanya bagaimana media-media massa di Indonesia, apakah sudah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan pandemi COVID itu, menurut saya ada upaya, ya, tapi barangkali belum maksimal gitu ya. Di awal-awal istilah bahasa asing memang banyak sekali digunakan, tapi kemudian ada upaya untuk mencoba memperkenalkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Tapi saya lihat ada fenomena ketidakkonsistenan dari media itu. Sebut saja corona, Pak. Ya. Virus corona, Pak Sujaya ya. Ya. Kelihatan sekali kalau kita membandingkan lah, katakan begitu. Kita membandingkan media massa cetak A dengan media massa cetak B, tidak konsisten mengatakan menuliskan misalnya virus corona. Dari sisi jenis itu kan nama jenis virus. Kalau kita katakan begitu ya. Ya, ada yang menulis dengan coronanya menggunakan K, ada juga masih tetap menggunakan C. Itu seperti itu ya fenomena yang terjadi ya Pak Jaya. Ya, betul. Saya juga mengamati begitu. Bahkan tidak hanya antar media loh. Dalam satu media juga tidak konsisten. Berarti antar penulis ini ya. Saya ambil contoh Kompas ya yang menjadi rujukan ya kira-kira orientasi gitu. Kompas cetaknya masih konsisten menggunakan virus corona. K. Ya, pakai K. Ya. Tapi kompas.com itu pakai virus corona dia. Oh, begitu ya. Kemudian Detik ya, dia pakai virus corona, pakai corona. Tidak banyak loh yang menggunakan virus K corona gitu. Jadi lebih banyak orang menggunakan virus corona. Kalau Pak Made cari di Google sekarang yang lebih populer istilahnya ya virus corona. Pakai C. Pakai C. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia saya lihat sudah masuk, itu sudah mengadopsi coronavirus. Saya cek tadi itu yang sudah masuk itu coronavirus. Di Wikipedia sudah diadopsi juga itu. Jadi sudah digunakan istilah coronavirus. Cough gitu ya. Pakai K. Ya, coronavirus. Boleh dicek di KBBI itu, coronavirus. Gitu. Nah, tapi media masih saja menggunakan virus corona. Mungkin pertimbangannya karena ini dianggap salah satu nama virus gitu ya, jadi harus dipertahankan. Tapi kan kita sudah punya aturan gitu ya. Kalau kita melakukan adaptasi gitu ya, kita kan tidak mengadopsi ini istilah virus corona ini, tapi kita adaptasi dia, kita sesuaikan pelafalan bunyinya sesuai dengan pelafalan bunyi dalam bahasa Indonesia kan begitu. Ya, ini ada usaha memartabatkan bahasa Indonesia begitu ya Mas Jaya ya. Saya kira bukan hanya itu ya, tapi bagaimana menjadikan pesan informasi itu lebih efektif sampai kepada publik. Karena penutur kita kan penutur bahasa Indonesia. Pembaca media itu atau audiens media itu adalah mereka yang lebih mengerti bahasa Indonesia gitu. Jadi lebih efektif kita menggunakan, menurut saya gitu ya, menurut saya lebih efektif menggunakan bahasa Indonesia. Betul Pak Sujaya.
ada kecenderungan media massa kita lebih memilih menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, untuk pemberitaan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana menurut Pak Sujaya ini? Ya itu saya kira bukan hanya soal pandemi ya, bukan hanya pemberitaan pandemi, itu dalam banyak kasus pemberitaan bidang-bidang yang lain juga begitu. Ya, teknologi informasi itu banyak sekali. Lebih banyak menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, begitu ya. Gitu ya. Dalam konteks pandemi mungkin itu karena ya tadi virus ini datangnya dari luar, kemudian istilah-istilah yang pertama digunakan untuk menandai fenomena-fenomena virus ini adalah bahasa asing, sehingga kemudian ketika dia masuk ke Indonesia, media juga lebih memilih untuk ya udah pertahankan saja, adopsi aja gitu ya. Nah, sekali lagi ya kita harus juga berpikir soal efektivitas itu, apakah masyarakat pembaca itu lebih mudah memahami dengan menggunakan istilah-istilah asing itu, atau malah menimbulkan salah pemahaman gitu. Itu yang harus selalu dipikirkan oleh media massa, karena seperti namanya dia media massa, dia menjembatani gitu. Ini kan istilah-istilah rumit ini kan COVID itu kan rumit sekali itu. Coba kalau kita ngobrol dengan para ahli, para pakar itu rumit sekali sebetulnya ini. Nah, justru di situ tantangannya, istilah-istilah yang rumit itu harus bisa disederhanakan ketika disampaikan kepada publik. Nah, itu tugas intelektual media loh. Ini juga berkait dengan pakar bidang ilmu, kalau kita katakan seperti itu ya. Misalnya kedokteran secara keilmuan dengan linguistik, kebahasaan, ini mungkin bekerja sama bagaimana membentuk istilah ini. Kita mengenal bahwa Badan Bahasa mempunyai bidang khusus yang menangani perisilahan ini. Tentu Badan Bahasa sudah memikirkan hal itu. Jadi mengajak ahli-ahli dalam bidang tertentu untuk membicarakan berkaitan dengan istilah-istilah bidang istilah ini gitu ya. Nah, baik Pak Sujaya, berkaitan dengan kosakata bahasa Indonesia yang sudah mulai banyak ya diserap, kosakata bahasa asing maksud saya sudah mulai banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sejauh mana kosakata bahasa asing ini turut memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama di bidang kesehatan atau pandemi ini, Pak Sujaya? Ya cukup banyak juga sebetulnya istilah-istilah asing ini yang memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kita harus sadari juga kan, bahasa Indonesia itu kosakatanya kan terbatas itu. Jadi tidak semua hal, tidak semua aspek, misalnya apalagi kalau itu adalah berasal dari luar yang bisa dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Dan kita sudah punya mekanisme dalam bahasa Indonesia, ada cara adopsi, adaptasi, terjemahan, itu bisa juga dengan kreasi. Dan pilihannya kan selalu padanan dulu dicari. Jadi kalau ada dalam bahasa Indonesia, ya mari gunakan padanan dalam bahasa Indonesia itu. Kalau belum, ya cari dalam bahasa daerah misalnya. Dan itu kan dulu media massa berperan besar di situ loh, Pak Made. Betul. Misalnya dulu kata gengsi zamannya Rosian Anwar, itu kata Anda yang kita gunakan sekarang itu kan diambil dari bahasa daerah. Gengsi, heboh itu kan dari bahasa daerah itu diambil. Kemudian canggih gitu kan untuk mengganti terkini kata, juga itu ya, semacam itu ya. Itu jadi kan. Jadi media berperan besar di situ. Hanya masalahnya sekarang media sadar enggak itu gitu. Sadar enggak untuk melakukan fungsi edukasinya gitu dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia. Jadi lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia gitu. Jadi ini mesti disadari gitu ya. Jadi kosakata yang muncul akibat adanya pandemi ini menjadi sebuah sebuah tempat ya. Jadi untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kalau Pak Sujaya melihat ada tidak kata-kata yang unik atau kata-kata yang menarik
yang dalam masa pandemi ini masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia? Ya apa ya? Spesimen itu sudah masuk ya. Ya, sudah. Cluster sudah. Jadi mungkin lockdown yang banyak. Ya, yang banyak ini ya. Banyak digunakan, tapi kemudian kan akhirnya dijemput dengan satu padanan atau apa namanya terjemahan gitu ya menjadi karantina wilayah. Gitu. Ya. Ada juga yang sempat mengusulkan penguncian, tapi agak aneh juga kelihatan di situ. Ya. Tapi yang banyak digunakan kemudian kan karantina wilayah. Sekarang misalnya ada istilah staycation. Ya. Jadi berwisata tidak kemana-mana, gitu. Karena kan tidak boleh keluar daerah gitu misalnya, itu kan muncul. Tapi staycation itu masih dipertahankan gitu di apa namanya tetap digunakan staycation tapi dengan ketik miring dia. Karena mungkin belum ketemu celahnya apa gunakan istilah. Dalam situasi pandemi ini banyak juga kita menggunakan misalnya media-media untuk berkomunikasi, media untuk pertemuan misalnya. Itu juga berpeluang memunculkan kosakata baru ya Pak Sujaya ya. Jadi ada misalnya kegiatan tertentu menggunakan misalnya pertemuan virtual begitu ya. Jadi itu webinar semacam itu. Kita dulu tidak mengenal istilah webinar ya. Ternyata ada muncul istilah webinar. Ada juga banyak juga yang lain yang seperti itu ya Pak Sujaya ya. Jadi ada pertemuan virtual seperti itu muncul. Terus ada juga istilah-istilah yang host sebenarnya sudah banyak dipakai, tetapi dipakai lagi dalam kegiatan misalnya pertemuan virtual itu seperti itu ya Pak Sujaya ya. Nah ini perlu juga dipikirkan mana yang lebih cocok untuk misalnya ya pemandu atau apalah istilahnya itu, karena ternyata host itu bukan hanya memandu ternyata Pak Sujaya. Jadi mereka yang menyiapkan tempat untuk bertemu, misalnya seperti itu. Jadi ada co-host akhirnya, ada host dan seterusnya seperti itu Pak Sujaya ya. Ya menarik pembicaraan kita Pak Sujaya berkaitan dengan istilah atau kosakata pada masa pandemi ini. Selanjutnya ada saran Pak Sujaya berkaitan dengan penggunaan kata dan istilah dalam masa pandemi ini, terutama penulis atau yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik misalnya. Ya, tadi sebetulnya sudah saya singgung ya bahwa teman-teman yang bergelut di media massa mesti menyadari bagaimana media massa itu menjalankan atau memiliki fungsi informatif, kemudian komunikatif, edukatif gitu ya. Nah, karena fungsi-fungsi itu dia media massa itu harus memikirkan bagaimana efektivitas, ya, termasuk evaluatif ya, penyampaian pesan dan informasi dalam pemberitaannya gitu ya. Apakah itu efektif? Apakah publik bisa menangkap makna seperti apa yang diinginkan oleh penyampai pesan, misalnya oleh para pakar, oleh pengambil kebijakan publik. Jadi media harus memikirkan betul itu. Jadi di situ sebetulnya tugas penting dari media. Makanya dia disebut sebagai media massa gitu ya. Dia harus menjembatani para pakar, para pengambil kebijakan dengan cara berpikir yang rumit, yang kompleks itu menjadi lebih sederhana di hadapan publik. Jangan sampai media juga ikut memperkeruh gitu ya. Membuat sengkarut, jadi masalah ini orang jadi tidak jelas, tidak mengerti gitu. Jadi harus disadari itu. Dan pengutamaan bahasa Indonesia menurut saya bukan sekedar untuk kepentingan ideologis gitu, untuk kepentingan pemertahanan atau pemartabatan bahasa Indonesia. Tapi ya itu tadi, efektivitas, karena penutur pembaca media atau audiensnya lebih banyak adalah penutur bahasa Indonesia. Ya lebih tepat kalau menggunakan bahasa Indonesia. Ya, diutamakan bahasa Indonesia.
kecuali ya kalau memang tidak ada misalnya padanannya, itu kan sudah disediakan cara adopsi, cara adaptasi, kemudian terjemahan gitu. Itu teman-teman harus sadar betul itu yang bergerak di lingkungan media massa ya. Ini ada kaitannya dengan Trigatra Bangun Bahasa ya, Pak Sujaya ya. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, posisi di mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia dan seterusnya, bahasa daerah dan seterusnya bahasa asing gitu ya. Jadi kita harus menyadari itu tentunya Pak Sujaya ya. Nah, berkaitan dengan itu juga sikap bahasa Pak Sujaya ya. Ya, sikap bahasa sangat menentukan bagaimana kita berbahasa. Bagaimana menurut Pak Sujaya berkaitan dengan media massa ini? Ya, soal sikap bahasa itu ya memang menjadi penting sekali bagi media massa. Kalau saya selalu berpikir begini, ketika saya menulis berita atau ketika saya mengedit berita itu, saya selalu berpikir kira-kira publik paham enggak gitu dengan istilah-istilah ini gitu. Bukannya soal pandemi loh, dalam urusan segala hal gitu ya. Jadi kita harus berjuang ketika mau menulis berita, ketika mengedit berita, kita memposisikan diri sebagai pembaca dulu gitu. Ngerti enggak gitu. Nah, kalau kita sendiri bingung gitu ya berarti pembaca kita juga akan kerepotan membaca berita kita. Itu cara sederhana yang selama ini saya lakukan kalau saya di media massa. Nah, memang kadang-kadang kan ada problem begini juga. Kadang-kadang ada istilah asing yang jauh lebih mudah dipahami oleh publik daripada ketika dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Iya, gitu ya. Ya, itu ada beberapa kasus seperti itu. Dan itu secara penulisan harus dicetak miring. Sudah difasilitasi kan. Boleh itu silakan dicetak miring tapi diisi penjelasan itu. Ya, dan dilafalkan pun harus sesuai dengan bahasa aslinya, begitu Pak Sujaya ya. Ya, kita harus sadar bahwa dalam berbahasa itu ada aturan, gitu ya Pak Sujaya. Jadi tidak hanya setia, bangga menggunakan bahasa, tetapi kita harus menyadari juga bahwa dalam berbahasa itu ada aturan kebahasaan yang harus kita taati, begitu Pak Sujaya. Luar biasa Pak Sujaya, menarik sekali pembicaraan kita. Namun kita dibatasi waktu Pak Sujaya. Terima kasih Pak Sujaya telah bersedia hadir memenuhi undangan kami untuk berbicara tentang penggunaan bahasa di media massa ini. Semoga pada kesempatan lain Pak Sujaya bersedia untuk kami undang kembali Pak Sujaya untuk menjadi narasumber berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan. Ya, terima kasih Pak Sujaya. Sama-sama. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Made Sujaya berkaitan dengan penggunaan bahasa di media massa. Semoga apa yang kami perbincangkan tadi bermanfaat bagi sahabat bahasa. Terima kasih sahabat bahasa semua telah setia bersama kami, dan kami akhiri bincang bahasa kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan ada manfaatnya. Salam bahasa.